Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, ashabal kurama wal fudala indallah, para alim, para ulama, para masyayikh dan para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya sangat saya ta'zimi, khususnya para masyayikh yang ada di atas pentas ini. Di antaranya ada orang tua kita, sesepuh kita yang selalu alhamdulillah istiqamah dan semangat datang ke acara majlis peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Abah Haji Bahar, dan juga yang terhormat yang saya hormati Al-Ustadz Mashkur Rahman, dan juga yang terhormat dan saya hormati Bapak Haji Abdur Rahman, dan juga yang terhormat yang saya hormati Bapak Abah Haji Zakat, dan juga yang terhormat dan saya hormati Bapak Abdul Aziz, dan segenap semua para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, panjang umur dan istiqamah beribadah kepada Allah. Alladzi sami'nahum wa ata'nahum. Panitia penyelenggara peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta haul yang keempat almarhum al-maghfurullah Sayyidil Walid Hadratus Syekh, pendiri Pondok Pesantren As-Sahliyin 1, 2, 3, 4 Takrini Barat dan Hulu Teramuk, Kecamatan Kokob, Kabupaten Bangkalan, Madura, yang diselenggarakan di halaman rumahnya Bapak Sahibil Hajah Akhina Fillah, Bapak Asmud. Semoga beliau sekeluarga
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kelancaran, kesuksesan dan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang segalanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya cinta kasihi aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, khususnya Bapak Lurah setempat, Bapak Kepala Desa setempat, Bapak RT RW setempat, hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar agung kita, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral ahibba minal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kita semuanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terlebih dahulu kita taat atas perintah Allah, dalam arti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam arti kita cinta kepada Allah, kita taat kepada ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini orang yang disiplin atau umat yang mentaati aturan. Apabila kita ini taat kepada aturan, maka insya Allah selamat. Gambarannya di dunia saja, kalau kita taat kepada aturan, tidak melanggar lampu merah, tidak sembarang kita memarkir mobil dan lain atau sepeda motor dan sebagainya, maka insya Allah kita selamat, tidak ditilang, tidak bermasalah. Tetapi apabila kita tidak taat kepada aturan, maka jangan disalahkan apabila mendapatkan balasan atau teguran atau tindakan. Itu di dunia. Oleh sebab itu, marilah kita ini taat kepada Allah dan ikuti aturannya Allah, agar kita tahu aturannya Allah mana yang benar, mana yang salah, mana yang dianjurkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Datanglah ke acara pengajian seperti halnya pada malam hari ini. Karena kita ini orang awam, kita ini kurang ilmu, kita ini dulu waktu muda tidak pernah menuntut ilmu di pondok pesantren, atau pernah mondok di pondok pesantren tetapi tidak lama, tidak dapat ilmu banyak. Apalagi kita ini tidak pernah waktu muda dulu masuk ke madrasah diniyah, lembaga pendidikan madrasah Islamiyah diniyah. Oleh sebab itu sekarang kita sudah terlewat. Apakah kita ini sudah terlanjur, sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ilmu atau menambahkan iman dan takwa kepada Allah,
untuk menambahkan cinta kita, mahabbah kita terhadap baginda Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Masih ada peluang. Alhamdulillah. Di mana itu peluang Bapak Ibu? Di acara majelis ilmu, majelis pengajian, seperti halnya pada malam hari ini di halamannya rumahnya Bapak Asmud. Yang paling wajib dan harus itu yang ada di sekitar kediamannya Bapak Asmud. Gambarannya seperti masjid. Masjid itu harus diisi dengan orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai orang yang di sekitar masjid mengisi masjid yang jauh, lalu masjid yang dekat kosong. Jangan. Sekarang di Manggar, khususnya di Lumpang Madura, ada pengajian. Lalu kenapa yang hadir mustami'in mustami'at dari yang jauh? Kemana orang Manggar? Kemana khususnya orang Lumpang Madura? Kan sudah diundang, sudah diberitahu. Kenapa yang hadir dari jauh? Justru yang hadir, yang semangat dari jauh, dari Tanjung Pandan, dari Kampit, dari Damar dan lain sebagainya. Ini acara Bapak Ibu diajak agar kita ini bersama-sama mendapatkan ridha dari Allah, agar kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang salihin dan salihat yang mereka sudah mendapatkan kepastian sertifikat penghuni surga Allah. Jangan sampai kita ini berbicara atau ngomong atau terlintas dalam pemikiran kita atau hati kita, kemarin sudah di halaman TPA, sekarang ada lagi. Kemarin sudah saya datang. Tidak Bapak Ibu, justru malah kita ini semakin ada acara lagi, semakin ada peluang lagi. Justru malah ini Allah subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada kita, bumi Lumpang Madura khususnya, atau bumi Belitung Timur umumnya, ada terus pertemuan silaturahim terulang kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ini ingin nyambung kepada Allah, maka harus melalui nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus nyambung kepada para sahabatnya. Kalau kita ingin nyambung kepada para sahabatnya, harus nyambung kepada tabi'in, murid-muridnya para sahabat, terus sampai ke bawah, sampailah kepada guru kita, atau kepada ulama kita, atau kepada orang yang menasehati kita. Yang jelas silsilahnya, mata rantainya, orang tersebut atau penceramah tersebut jelas gurunya, jelas silsilah keguruannya, keilmuannya itu sudah jelas. Maka hendaklah kita ini datang dan menyambungkan diri, mendaftarkan diri, mencalonkan diri, agar kita ini termasuk orang-orang yang menyambungkan diri kepada ulama tersebut, kepada kiai tersebut atau habib tersebut. Mereka semuanya nyambung kepada gurunya, gurunya nyambung kepada gurunya atau ke ulama, terus kemudian ke atas sampai ke tabi'in, tabi'in nyambung kepada gurunya yaitu sahabat. Sahabat pernah belajar langsung atau mustami' langsung kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi,
Ingat Bapak Ibu, seandainya setiap malam ada pengajian, maka yang ada di sekitar jangan sampai tidak hadir. Jangan sampai tidak hadir kecuali ada halangan yang sangat mendesak. Kalau tidak, hadirlah Bapak Ibu rahimakumullah. Karena ini adalah majelis yang insya Allah dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak Bapak Ibu, karena di sebelah sana lebih banyak daripada kita, di luar sana lebih banyak daripada kita, bahkan berlipat-lipat, bukan hanya 1 kali lipat atau 2 kali lipat, tetapi lebih banyak yang tidak bersolawat, yang tidak hadir ke majelis peringatan Maulid Nabi. Justru yang tidak menutupi auratnya, tidak pernah duduk di majelis taklim dan lain sebagainya, lebih banyak di sebelah sana. Itu positif. Justru di sebelah sana itu membuka auratnya. Mereka itu tidak pernah duduk di majelis taklim dan lain sebagainya. Apalagi mereka itu melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang terpilih dari sekian banyak orang di sebelah sana, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Alhamdulillah. Ma'asyarul ahibba wal mustami'in rahimakumullah. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Para bapak ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran sudah Allah Ta'ala berfirman dan mengingatkan kita semua. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan Muhammad, sampaikan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semuanya cinta kepada Allah, dalam arti cinta kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, namanya cinta. Orang kalau cinta, apa saja dituruti. Kalau bapak cinta sama seseorang, kemudian seseorang itu minta ini, pasti dibeliin, diusahakan. Itu tanda kecintaan. Asal mampu dan bisa. Gambarannya seperti itu. Karena kalau sudah cinta itu buta. Kalau sudah jatuh cinta buta. Apalagi kita ini mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi tidak taat kepada aturannya Allah, maka cinta tersebut tidak jujur. Tidak jujur, justru malah cinta itu bohong. Apabila bohong, maka tidak nyambung. Apabila tidak nyambung, maka nanti putus. Apabila putus, maka nanti orang tersebut tidak masuk ke surga. Sebaliknya, na'udzubillah, dimasukkan ke neraka. Na'udzubil. Oleh sebab itu, mari sambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersama-sama membaca salawat. Amin Allahumma. In kuntum tuhibbunallah, apabila atau jika kalian semuanya cinta kepada Allah, apa Bapak Ibu? Fattabi'uni,
maka kalian semua ikuti aku, yaitu ikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Baru yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah, dan iman kepada hari kiamat. Dan iman juga bahwasanya yang mati akan bangkit kembali. Iman juga ada surga neraka, ada pahala dan dosa, dan lain sebagainya. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kalian semua kepada Allah. Artinya taat kepada Allah, taat kepada aturannya Allah. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, yang wajib sudah jelas, yang sunnah sudah jelas, dan lain sebagainya. Wa ati'ur rasul, dan juga kalian taat kepada Rasulullah, utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ini ada kalimat ati'u, artinya tidak ada pilihan lagi, wajib taat, tidak ada pilihan lagi, wajib taat, tidak ada pilihan. Ati'ullah wa ati'ur rasul, sudah tidak ada pilihan. Ikuti Allah, ikuti Rasulullah, artinya ajarannya Allah, ajarnya Rasulullah. Karena ajarannya Rasulullah, ajarannya Allah itu adalah hukumnya paten, mahdoh, paten. Yang haram haram, yang halal halal, dan pasti benar, dan pasti terjadi apa yang dijanjikan oleh Allah, atau yang diancam oleh Allah kalau tidak dimaafkan terjadi juga. Artinya kalau kamu begini, kalau ikuti aturnya Allah, istiqamah ibadah, maka nanti balasannya surga, itu beneran. Tetapi kalau kalian tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada ajarannya Allah, kamu bermaksiat, kalau kamu tidak bertobat, tidak diterima tobatnya, kamu nanti masuk neraka, beneran. Begitu juga kalau kamu tidak taat kepada ajarannya Rasulullah, maka nanti kamu akan dapat siksa, dimasukkan ke neraka. Tetapi kalau kamu ikut dan taat kepada ajarannya Rasulullah, maka nanti akan masuk ke surga, itu balasannya. Dan Rasulullah nanti yang akan membawa dan menyelamatkan dengan syafaatnya untuk masuk ke surga Allah. Mudah-mudahan termasuk diantaranya adalah kita semuanya, amin Allahumma. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, tidak ada ati'unya, tidak ada ati'u. Jadi tidak mahdoh, tidak paten, dan ikuti atau taati perintah atau atasan kalian atau orang yang berbijak di antara kalian. Tetapi tidak mahdoh, tidak paten. Kenapa? Karena sesama manusia dan bukan nabi, bukan rasul, walaupun itu orang alim, bisa jadi yahtamilul khata' wassawab, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kita pilih dulu, kalau benar kita ikut, tetapi kalau tidak benar jangan ikut. Ada kiai, ada ulama menyuruh agar mencuri, jangan. Walaupun kiai pun sekaligus jangan ditaati, karena ini maksiat, dosa. Ada kiai, ada ulama atau habaib misalnya nyuruh berzina, naudzubillah, jangan. Atau yang dapat dosa apa sajalah, jangan ikuti. Itu yang bilang kiai loh, walaupun kiai.
Karena ada landasan Bapak Ibu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk taat kepada sesama makhluk dan bermaksiat kepada sang khalik. Jangan. Kita kalau bermaksiat berarti kita ini bermaksiat kepada sang khalik pencipta. Jangan taati, karena kita sesama makhluk Allah. Jelas Bapak Ibu? Jadi kalau ada seseorang, kiai pun sekaligus ustadz pun apalagi, kalau benar ikuti, tetapi kalau tidak benar jangan diikuti. Kalau tidak benar dengan syariat. Tetapi kalau Nabi Muhammad SAW itu positif, paten, semuanya benar. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk umatnya baginda Nabi Muhammad yang terbaik. Amin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hidup di zamannya Rasulullah Bapak Ibu, betul? Betul? Bagaimana tahu? Baik kalau sahabat, baiklah kalau sahabat, karena hidup di zamannya Rasulullah, belajar langsung kepada Rasulullah, berjumpa langsung dengan Rasulullah, wajar. Kalau kita hidup di zaman sekarang, canggih, segala macam teknologi, subhanallah, luar biasa. Mungkin zaman dulu kita tidak bisa membayangkan bahwasanya kita ini dari Belitung Timur ke Mekah langsung melihat langsung. Itu dulu tidak mungkin. Kalau ada orang bilang begitu dikirain gila. Di Mekah sekarang ramai orang tawaf. Itu gila itu. Itu dulu 30 tahun yang lalu. Ternyata sekarang itu beneran. Kalau kita lihat dari TV siaran langsung, atau dari mungkin ada keluarganya yang sedang tawaf, dia lagi menggunakan siaran langsung atau live, kan langsung tuh. Apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Maka sekarang luar biasa, canggih, luar biasa. Dan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti 2040, 50 semakin canggih Bapak Ibu, ya Allah. Oleh sebab itu, pengendali atau satu-satunya cara penyelamat diantaranya adalah majelis seperti halnya pada malam hari ini. Kita saling berzikir kepada Allah, bersama-sama berzikir kepada Allah, dan saling menasihati satu sama yang lain, dan kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Karena kita tidak hidup di zaman Rasulullah, tetapi masih ada peluang. Apa itu? Datang ke majelis taklim, majelis pengajian seperti pada malam hari ini, dan insya Allah iman kita, takwa kita semakin bertambah dengan alasan kalau niatnya semata-mata karena Allah. Amin Allahumma fattabi'uni. Apabila kita mengikuti aturannya Allah, apabila kita mengikuti dan taat aturannya Rasulullah, apa balasannya Bapak Ibu? Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan sayang kepada kalian semua. Allah Ta'ala akan sayang kepada kalian semua kalau taat kepada perintahnya Allah, kalau taat kepada ajarannya baginda Rasulullah Muhammad. Kalau Allah Ta'ala sudah cinta, doa kita dikabulkan oleh Allah, doa kita diijabahi oleh Allah. Seperti apa gambarannya? Seperti orang-orang yang taat kepada Allah, yang istiqamah salatnya pada waktu berjamaah, menjauhi kemaksiatan, mendekati ketaatan, maka doanya orang-orang tersebut mustajab.
Gambarannya seperti wali-walinya Allah mengangkat tangan, ya Allah turunkan hujan. Tidak lama hujan turun. Ya Allah, saya mau bikin rumah. Tidak lama langsung ada orang menyumbang, membantu dan sebagainya. Karena doanya mustajab. Karena apa? Orang tersebut taat kepada Allah, taat kepada ajarannya Rasulullah. Gambarannya Bapak Ibu lebih dekat lagi begini. Bapak Ibu punya anak dua, A dan B. A ini kalau disuruh, nak berangkat, nak sekolah, iya Pak, iya Bu, berangkat. Nak ngaji nak ya, berangkat nak, iya Bapak, iya Ibu. Nak cepat mandi nak, sudah sore, ganti bajunya, iya Pak, iya Bu. Nak tidur nak, sudah malam, iya Pak, iya Bu. Terus seperti itu. Ini yang A. Yang B, nak berangkat nak ngaji sekolah, ndak. Nak berangkat nak ngaji nak ke surau nak, ke Ustadz Masiruddin nak, ke Ustadz Maskur Rahman nak, ke Ustadz Abdul Hamid nak, ngaji nak, ndak. Nak mandi nak, udah sore nak, ganti bajunya, ndak. Semua dilawan. Kira-kira bapak dan ibu ini lebih sayang kepada yang melawan, yang menyakiti, selalu menyakiti, atau yang selalu menyenangkan hati bapak ibu? Kaprahnya kepada yang ngikuti. Gambarnya seperti itulah. Ini nasib baik kalau sama bapak dan ibunya enggak didoakan yang buruk, yang bukan-bukan, atau melafatkan lafaz-lafaz yang tidak baik. Contoh, oh kalau begitu kamu memang nakal, kurang ajar, biar nanti ditabrak sama sepur. Itu beneran tuh nanti tuh, karena kalau sudah tua nanti itu terjadi tuh, ditabrak beneran sama sepur tuh. Biar jatuh kamu, biar kamu nanti win-win. Jangan. Bapak dan ibu, khususnya ibu-ibu, jangan mudah melafatkan kalimat-kalimat yang jelek dan buruk, karena ucapan itu ada malaikat yang menyaksikan. Suatu saat nanti akan terjadi, entah itu parah atau tidak. Hati-hati bapak ibu, kalau anaknya nakal, jangan melafatkan ucapan yang buruk. Tetap dicubit atau dipukul bagian bawah lah, dengan sederhana begitu, bukan sampai patah. Dan ucapannya, nak pintar nak, anak soleh nak, kayak combel bebeteng, kayak bahasa nah, anak soleh nak, anak solehana, gitu. Jangan pompes kaki lagi ya, roti ini kaki kebi kucing, kebi bau. Nah itu jangan dicubit, malah ucapannya yang buruk. Naudzubillah. Nah begitu juga bapak ibu rahimakumullah, kalau kita ini taat kepada Allah, istiqamah, berdoa ya Allah, tidak lama terus langsung insya Allah. Kenapa kita kalau berdoa tidak mudah diijabah oleh Allah? Karena kita ini kadang-kadang dusta kepada Allah, kadang-kadang dusta kepada Rasulullah, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang sholat Jumat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang puasa bulan Ramadan, ya kadang-kadang tidak juga. Naudzubillah. Maka kalau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan kasih sayang kepada kalian, orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah.
Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, bukan hanya dicintai oleh Allah, tetapi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Kalau tidak punya dosa, maka balasannya surga Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Di antara ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, seperti halnya pada malam hari ini kita bermujalasah, bermusafahah, bermuwajahah dalam satu rangka, bersama-sama kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, dan bersama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersama-sama bersilaturahim lagi. Dan barang siapa yang bersilaturahim semata-mata karena Allah, Allah Ta'ala akan mudahkan segala urusannya, dan Allah Ta'ala lapangkan rezekinya. Amin Allahumma amin Allahumma. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu, coba bayangkan nih, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Saya ditemani dengan beberapa alumni dan simpatisan sesepuh juga dari bermacam tempat, dari tempat ke tempat. Bayangkan Bapak Ibu, ini barokat salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak kenal, dulunya tidak kenal, bisa kenal tambah akrab, semakin cinta semakin sayang dari tahun ke tahun. Ya Allah, dari rumah ini dikasih hidangan, minuman, makanan, berkat lagi. Pindah ke rumah lain dikasih minuman, makanan, hidangan, buah-buahan, berkat lagi. Pindah ke tempat lain ada minuman, buah-buahan, hidangan, makanan, berkat lagi. Pindah lagi. Ya Allah, coba lihat, itu saja sudah jelas-jelas dilapangkan rezekinya oleh Allah, diluaskan rezekinya dengan berkat membaca sholawat. Coba nggak ada acara peringatan Maulidun Nabi, nggak ada itu semua, nggak ada. Dan sepadat itu kalau bulan Maulid. Oleh sebab itu jangan putus kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Amin Allahumma. Karena sudah jelas barokahnya. Dan saya perhatikan dari tempat ke tempat, baik di Sumatera, baik di Bangka maupun di Belitung, maupun di Jawa, maupun di Banjarmasin, di Pontianak, di Madura juga, di mana-mana tempat, di Mekah pun juga, dari tahun ke tahun ada saja tambahan, semakin membaik. Dulu tidak punya anak, dari tahun ke tahun punya anak. Dulu rumahnya jelek, semakin membaik. Dulu nggak ada terasnya, ada terasnya. Dulu nggak ada keramiknya, ada keramiknya. Dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Terus ada tambahan. Dulu lahannya kecil, lahannya semakin luas. Itu bukan karena bangun malam, bukan karena ibadahnya, bukan tidur itu terus, tapi karena berkat peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap tahunnya. Dijanjikan oleh Rasulullah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki di rumah yang baca Maulid tidak akan putus rezekinya, semakin bertambah. Amin Allahumma amin. Nih Bapak Asmut ini jadi Sohibul Hajah pada malam hari ini bukan begini saja Bapak Ibu. Ini Bapak Asmut ini termasuk orang yang sangat cinta dan mahabbah kepada almarhum al-maghfurullah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sahli bin Abdul Qadir, abah saya. Katanya tidak pernah putus beliau, Bapak Asmut ini katanya, selama almarhum Ki Sahli kalau ada di sini selalu mengikuti, katanya kalau ada di areal sekitarnya ini aktif kan. Sampai berapa hari yang lalu waktu saya ada di Banjarmasin kemarin awal bulan Rabiul Awal,
awal bulan Maulid atau sebelumnya itu, katanya bermimpi didatangi oleh almarhum al-maghfur lah hadratus syekh sahibul haul Ki Haji Ahmad Sahli bin Abdul Qadir. Katanya pakai jubah, pakai surban, menghadap ke timur. Katanya, ada apa ini? Katanya didatangi 3 kali selama almarhum dalam waktu yang singkat ini. Katanya 3 kali. Ada apa katanya? Sampai bertanya kepada ustadznya, ditafsir sama ustadznya, dikasih anjuran, jangan-jangan mungkin antum bikin aja acara maulid atau mengundang. Dan beneran alhamdulillah Allah Ta'ala kabulkan pada malam hari ini. Dan katanya yang lebih dahsyat lagi, saya dengar tadi dari Bapak Asmod sendiri, katanya, saya sakit Pak Kiai, saya sakit, didatangi oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Sahli, saya nyetir mobil sama berduaan sama almarhum Kiai Haji Ahmad Sahli di samping saya dalam mobil. Katanya dalam mobil itu banyak berkatnya, dari undangan lah berdua nyetir. Tiba-tiba di pertengahan jalan katanya sama Kiai, turun kamu katanya, turunin ini berkat katanya, diturunin sama Pak Asmod katanya. Apa artinya ini kata beliau. Dan tidak lama katanya beliau ini datang menghampiri tempat yang selalu almarhum Kiai Ahmad Sahli hadir menyampaikan tausiah. Kemana? Ke TPA di Musalla Baitur Rahman. Dengan nyampe ke sana katanya dengan izin Allah mending, akhirnya sembuh. Ya Allah, saya pikir datang ke Madura ke makamnya, tahu-taunya ke TPA. Ya, ke tempat yang pernah beliau ceramah aja sudah Allah Ta'ala kabulkan, sembuhkan dengan izin Allah, apalagi datang ke makamnya ke Madura. Saya pikir kapan ya Pak Asmud ke Madura, kok nggak ke rumah saya, nggak ada kabar. Tahu-taunya diselusuri, diikuti sama saya, ternyata datang ke TPA di sebelah ini. Karena beliau almarhum dulu sering ceramah di situ dengan izin Allah, karena yakin. Dan alhamdulillah punya hajat katanya, bagaimana kalau saya ini ingin mengundang mengadakan acara peringatan Maulid Nabi sekaligus haul almarhum. Inilah Bapak Ibu orang-orang yang tanda-tandanya wafa. Wafa itu kalau bahasa kampungnya estoh, bukan hanya waktu hidupnya, walaupun sudah meninggal dunia tetap estoh, tetap kasih sayang, justru semakin sayang. Seperti kita ini juga, kita ini tidak pernah jumpa sama Rasulullah, tetapi cintanya luar biasa, seolah-olah kita ini pernah berjumpa, padahal tidak pernah berjumpa. Dari apa? Karena dari akhlaknya Rasulullah yang melalui dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad, dan juga dari Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh para ulama, para guru. Amin Allahumma amin Allahumma Ma'asyiral ahibba wal mustami'in rahimakumullah. Yang paling dahsyat sekali, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa orang yang taat kepada aturannya Allah, orang yang taat kepada aturan dan ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Guru saya pernah mengucapkan, dan ucapan itu sudah terkenal sekarang, populer. Apa itu? Kata guru saya, diantaranya salah satu guru saya, yaitu almarhum al-maghfurullah muhaddithul haramain, yaitu Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dawuh, as-sirru kullu sir fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya segala rahasia, rahasianya segala rahasia itu ada di dalam salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya itu Bapak Ibu? Artinya ibu dan bapak, atau bapak dan ibu mau atau punya hajat tertentu, bacalah sholawat, memperbanyaklah sholawat. Bapak ibu ini karena tidak istiqomah baca sholawat,
Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah hadits baginda Nabi Muhammad. Ini paling ringan. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali pada pagi hari habis subuh lah, dan barang siapa yang membaca sholawat 10 kali waktu malam hari habis maghrib lah atau habis isya, 10 kali habis subuh, 10 kali habis maghrib, maka orang tersebut insya Allah biiznillahi ta'ala, orang tersebut akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan ini? Baginda Nabi Muhammad sendiri. Dalam hadisnya, man shalla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali pada pagi hari, barang siapa yang membaca sholawat 10 kali pada pagi hari kepadaku, dan barang siapa yang membaca sholawat 10 kali pada sore hari kepadaku, maka orang tersebut kelak nanti di akhirat mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, istiqomah enggak baca 10 kali habis subuh dan habis maghrib? Ya Allah, 10 kali, cuman 10. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini panjang. Lebih pendek lagi ada sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala. Sudah 10 kali sudah. 10 kali habis subuh, 10 kali habis maghrib sudah. Apalagi lebih utama. Amin Allahumma. Dan kalau kita memperbanyak baca sholawat, segala hajat Allah Ta'ala kabulkan, entah cepat atau lambat. Apalagi sholawatnya jenis sholawat yang ampuh menurut ulama dan guru-guru kita. Contoh misalnya, habis subuh baca sholawat 10 kali, tapi versi sholawat nariyah, waduh, itu terus direct, langsung Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Tapi kalau baca sholawat nariyah pelan-pelan Bu, pelan-pelan Pak ya. Kalau tidak tahu tanya sama ustadz, sama guru kita tanya biar ditulis. Kalau nggak bisa baca tulisan Arab, tulisan Latin ditulis, tapi bahasanya bahasa Arab begitu. Kalau kita keburu-buru baca sholawat nariyah, nanti tidak diijabai oleh Allah sebab salah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman, ya kan? Kalau keburu Allahumma sholli sholatan kalimatan salatan wa sallim salaman tamman, salah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Keburu mau ke pasar, keburu mau jualan, Allahumma sholli sholatan kalimatan salatan wa sallim salaman tamman, kalimatan salatan. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah. Bacalah sholawat nariyah 10 pada pagi hari, sholawat nariyah 10 kali pada malam hari. Kata guru kami, insya Allah rezeki kamu akan lancar. Saya sudah membuktikan itu. Tidak pernah lapar keluarga saya, dan tidak pernah kekurangan di rumah. Alhamdulillah. Baca itu ya, sholawat nariyah 10 kali habis subuh, 10 kali habis maghrib. Kalau setiap habis sholat, afdal. Kalau baca 21 kali, lebih afdal lagi. Kalau punya hajat, duduk, jangan berubah duduk itu 313 kali, insya Allah 7 hari 7 malam lah, atau 7 malam begitu, insya Allah. Apalagi baca sholawat nariyah 4444. Bacalah 1 minggu, aktif setiap hari. Kalau nggak bisa sendirian ya ngajak orang lah, tapi benar-benar jujur, insya Allah. Dan saya sudah terbukti itu.
Bahkan hal-hal yang mustahil dengan izin Allah, bisyafaati Rasulullah, yang mustahil tadi, yang tidak mungkin, mungkin terjadi. Alhamdulillah. Begini hikmah dan faidahnya Bapak Ibu kalau hadir ke majelis ini, dapat ilmu tambahan, dapat ijazah dari ulama, dari guru. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral ahibba wal mustami'in rahimakumullah. Oleh sebab itu kata guru kami itu, rahasianya, segala rahasia dalam sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Di zamannya Rasulullah itu ada satu sahabat menghampiri Rasulullah dan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kam aj'alu salati laka." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rubu' ya Rasulullah." Ya Rasulullah, berapa saya harus membaca selawat kepadamu ya Rasulullah dalam sehari? Nah, ini kan satu hari kan 12 jam, bagi 4 lah, seperempat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Thayyib, wa in zidta fa khair." Bagus, kalau ditambah lebih bagus. "Aj'alu nisfan ya Rasulullah." Aku jadikan separuh ya Allah. Ya Rasulullah, separuh hari baca sholawat terus separuh hari. Rasulullah menjawab, "Thayyib, bagus, wa in zidta fa khair." Kalau ditambah semakin bagus. "Aj'alu ya Rasulullah as-thulutsain, as-thuluts ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah." "Thayyib, bagus, wa in zidta fa khair." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Aj'alu ya Rasulullah jami'a awqati," atau semua waktu saya sepanjang hari, sepanjang malam membaca selawat kepadamu ya Rasulullah, sepanjang hari, sepanjang malam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus baca selawat. Apa jawabannya Rasulullah? Bukan thayyib wa in zidta khair, bukan seperti itu lagi, bukan. Tetapi apa? Idzan tukfa hammuk wa tughfaru dzambuk. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti? Ngerti Pak Kiai, Pak Kiainya yang ngerti. Kalau sepanjang hari baca sholawat terus menerus, hanya waktu tidur yang tidak baca, hanya waktu ke kamar mandi yang tidak baca, hanya waktu makan yang tidak baca, dan sebagainya, maka apa? Jawabannya Rasulullah, idzan tukfa hammuk. Kalau begitu, maka kamu tidak bakal sedih, tidak bakal ruwet dan ruwet, tidak bakal ruwet, tidak bakal bingung, tidak bakal gelisah. Bukan hanya itu, wa tughfaru dzambuk, dan Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosamu. Amin Allahumma amin Allahumma. Kalau punya hajat, bacalah shalah. Kalau punya hajat, memperbanyak baca sholawat. Buktinya kalau bulan maulid, banyak undangan maulid, dari tahun ke tahun semakin bertambah rizkinya, bertambah keluarganya, bertambah luas rumahnya, lahannya, ilmunya, ketentramannya, bertambah pokoknya. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Fi hubbi sayyidina Muhammad, nurul libadil huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qalbi yahinnu ila Muhammad, mazala min wajdihi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad,
يا ربي صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بالحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلة سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أحيت جا زمنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ندعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ملجأنا محمد يوم الهوان به تحجر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا والحاضرين والحاضرات وعيالهم ممن يستوجبون شفاعته ويرتجين به من الله رحمته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته، وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء، كن لنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله، واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار،
وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا، وبجاه المصطفى فرج علينا. إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا، وبجاه المصطفى فرج علينا. إلهي تمم النعم علينا، ووفقنا لشكرك ما بقينا. إلهي فاغفر ذنوبنا، وبجاه المصطفى فرج علينا. أذقنا برد عفوك والعوافي، وهون كل مطلوب علينا. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا يا رب، بجاه المصطفى فرج علينا. فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا. إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا، وبجاه المصطفى فرج علينا. على أحد ولا سبب، ولكن إذا ضاقت وكنت لها قمينا. إلهي فاغفر ذنوبنا، وبجاه المصطفى فرج علينا. وصل على رسولك كل حين، محمد النبي الزاكي الأمين. إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا، وبجاه المصطفى فرج علينا. كذا آل وأصحاب كرام ومن والتابعين. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا، وبجاه المصطفى فرج علينا. يا إلهنا بحقه دمر البغي والفساد، يا إلهنا بحقه جد بلطفك يا جواد. يا إلهنا بحقه آتنا السؤل والمراد. Sebutkan hajatnya. Ya Allah, bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqdi hajatina. حصل القصد والمراد، وصف الوقت والوداد، وبرؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرحت أنفس العباد. عن غرامي ولوعتي لا تحركني في الملام، ذاك ديني وملتي ذاك لغاية المرام. محنتي فيه لذتي سلوتي للهوى حرام، ما فتنتم كفتنتي سددوني بلا كلام. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين، أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين، أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين، أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا يا الله إلا بذنب مغفور، وعمل صالح مقبول، وتجارة لن تبر، علم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور، وسهل لنا في جميع الأمور برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين.
اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد اقض حاجاتنا اقض حاجاتنا اقض حاجاتنا حاجات الدنيا وحاجات الآخرة واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واستر عيوبنا واقض ديوننا واقض ديوننا واقض ديوننا وبارك في أولادنا وبناتنا ومعاهدنا ومدارسنا ومساجدنا وبيوتنا وأموالنا يا الله وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang bisa Al-Faqir saya yang bisa menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah dan barokahnya, dan apabila ada kesalahan mohon maaf baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berjumpa kembali, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum innahu huwas samiul alim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.